Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Girkinanti, mahasiswi dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit gastritis pada kelompok remaja pengidap penyakit gastritis. Nah, adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian gastritis, yang kedua tanda dan gejala gastritis, yang ketiga penyebab gastritis, selanjutnya yang keempat ada jenis-jenis gastritis, serta yang terakhir yaitu pencegahan gastritis. Nah, yang pertama ada pengertian gastritis. Apa sih gastritis itu? Nah, gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Selanjutnya ada tanda dan gejala gastritis. Nah, gastritis sendiri itu dibagi dua. Yang pertama gastritis akut. Adapun tanda dan gejala dari gastritis akut yaitu diantaranya ada nyeri epigastrum. Hal ini terjadi karena adanya peradangan pada mukosa lambung. Kemudian tanda dan gejala yang selanjutnya yaitu mual, kembung, muntah yang merupakan salah satu keluhan yang sering muncul. Nah, hal ini dikarenakan adanya regenerasi mukosa lambung yang mengakibatkan mual hingga muntah. Tanda dan gejala selanjutnya yaitu perdarahan saluran cerna berupa hematesis dan melena. Kemudian disusul dengan tanda-tanda anemia pasca perdarahan. Selanjutnya, tanda dan gejala gastritis kronis. Pada pasien gastritis kronis umumnya tidak mempunyai keluhan, hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nausea, dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab gastritis. Penyebab utama gastritis adalah bakteri Helicobacter pylori. Virus atau parasit lainnya juga dapat menyebabkan gastritis. Kontributor gastritis akut adalah meminum alkohol secara berlebihan, infeksi dari kontaminasi makanan yang dimakan, dan penggunaan kokain. Kortikosteroid juga dapat menyebabkan gastritis seperti NSAID, aspirin, dan ibuprofen. Nah, menurut Gomez 2012, penyebab gastritis diantaranya yaitu yang pertama karena infeksi bakteri, kemudian karena sering menggunakan pereda nyeri, lalu dikarenakan konsumsi minuman alkohol yang berlebihan, lalu ada stres, serta penyebabnya itu yang terakhir karena autoimun. Selanjutnya jenis-jenis gastritis. Beberapa klasifikasi gastritis menurut Amos 2016, gastritis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gastritis akut, yang kedua ada gastritis kronik. Nah, gastritis akut adalah penyakit yang diakibatkan peradangan pada dinding lambung. Untuk melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir mukus yang cukup tebal. Gastritis akut dialami kurang dari 3 bulan. Gastritis akut dapat mengakibatkan luka pada lambung, bahkan sering terjadi. Nyeri pada gastritis kronik diawali dengan yang lebih ringan dibanding dengan gastritis akut, namun terjadi lebih lama dan sering sehingga mengakibatkan peradangan kronis. Hal ini juga beresiko pada kanker lambung apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit gastritis. Penyembuhan penyakit gastritis harus dilakukan dengan memperhatikan diet makanan yang sesuai. Adapun tujuan dari diet gastritis ini yaitu untuk memberikan makanan dengan jumlah gizi yang cukup, tidak merangsang, dan dapat mengurangi laju pengeluaran asam lambung, serta menetralkan kelebihan asam lambung. Adapun pedoman yang harus diperhatikan dalam diet penyakit gastritis diantaranya yaitu yang pertama makan secara teratur. Mulai makan pagi pukul 7, atur 3 kali makan makanan lengkap, dan 3 kali makan makanan ringan. Kemudian makan dengan tenang, jangan terburu-buru. Kunyah makanan hingga hancur menjadi butiran lembut untuk meringankan kerja lambung. Selanjutnya yaitu makan secukupnya. Jangan biarkan perut kosong, tetapi jangan makan berlebihan sehingga perut terasa sangat kenyang. Selanjutnya yaitu memilih makanan yang lunak atau lembek yang dimasak dengan cara direbus, disemur, atau ditim. Selanjutnya yaitu tidak makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, karena akan menimbulkan rangsangan termis.
Selanjutnya yaitu menghindari makanan yang pedas atau asam. Jangan menggunakan bumbu yang merangsang misalnya cabai, merica, dan cuka. Lalu, tidak minum minuman beralkohol atau minuman keras, kopi, atau teh kental. Menghindari rokok, menghindari konsumsi obat yang dapat menimbulkan iritasi lambung, misalnya aspirin, vitamin C, dan sebagainya. Lalu menghindari makanan yang berlemak tinggi yang menghambat pengosongan isi lambung seperti coklat, keju, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu mengelola stres psikologi seefisien mungkin. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman bila ada yang ingin bertanya. Baik, bila tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kita bahas. Nah, gastritis yaitu peradangan yang mengenai mukosa lambung, di mana peradangan ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.